Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kita kenal beliau dengan sebutan Mas Wagub, Mas Emil. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu di samping saya, Mbak Ulfiah, sebagai Ibu Bupati Kabupaten Situbondo, Wakil dan juga Ketua Tim Penggerak PKK, istri saya tercinta, Ibu Husna Laili, atau Mbak Una terkenalnya, serta perwakilan kepala daerah yang hadir dalam hal ini Pak Sekda, Pak Wawan, mewakili Bapak Karna Suswandi dan Ibu Nyai Hoirani, serta para forum pimpinan koordinasi pimpinan daerah. Di sini lengkap, ada Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri kita. Alhamdulillah juga bisa hadir di sini. Juga ada Sekretaris Pak Wawan, yang sudah 4 hari ini mendampingi saya sebagai Bupati di Situbondo. Terima kasih atas kehadirannya, serta seluruh pimpinan atau perangkat daerah yang hadir pada siang hari ini. Tak lupa juga kepada seluruh insan media, awak-awak media yang bisa hadir di dalam ruangan yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan kita bisa terlalu bersinergi ke depan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah, ya tentu rasa syukur yang mendalam atas terpilih, terlantik, dan hari ini sudah serah terima jabatan. Lebih-lebih kemarin saya mendapatkan dan seluruh 481 kepala daerah se-Indonesia di retreat di Akademi Militer di Magelang. Itu satu keistimewaan tersendiri, mungkin itu sejarah, privilege yang saya terima dan bersama teman-teman. Karena di situ kita bisa mendapatkan berbagai orientasi, networking, bisa ketemu dengan berbagai kepala daerah di waktu yang bersamaan. Nggak kurang, kita juga mendapatkan sesuatu yang istimewa, dilantik di Istana Merdeka. Saya sepanjang hidup belum pernah masuk ke Istana Negara, baru kemarin bisa masuk ke sana, dan itu satu hal yang sangat membanggakan dan sejarah dicatat oleh Republik Indonesia ini. Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang saya hormati, mungkin ini akan menjadi satu momen besar dalam hidup saya dan Mbak Ulfi, mungkin juga keluarga saya. Saya berpidato di hadapan panjenengan semuanya, di hadapan mungkin nanti ada yang live TikTok atau live YouTube, mungkin silahkan. Ini akan dilihat, ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, rakyat Situbondo terutama. Satu hal yang ingin saya rubah adalah cara pandang kita. Lagi-lagi saya ketika kemarin berbicara di hadapan para pimpinan daerah, perangkat kerja saya di pemerintah Kabupaten Situbondo, saya belum masuk ke wilayah teknis. Di sini pun saya akan berbicara pada hal yang lebih mendasar, cara pandang kita, paradigma kita, yang akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan mengelola, setidaknya pada saya dan Mbak Ulfi. Hari ini tidak lihat tadi ketika kemarin
saya mendapatkan laporan soal pelantikan ini atau serah terima jabatan ini, saya minta ada santunan Pak. Oke, santunan nggak apa-apa, tapi saya mohon, jangan hanya sekedar amplop. Tolong siapkan buku yang diberikan kepada anak-anak yang diberi santunan itu. Kenapa buku? Saya tidak ingin kelak mereka dewasa, yang mereka kenal hanya amplop yang diberikan oleh Mas Rio, oleh Mbak Ulfi. Saya nggak ingin mereka menjadi produk sosiologis yang materialistik. Saya pengen mereka menerima buku, dan saya berharap semua kegiatan ke depan, selain ada santunan seperti itu, juga siapkan buku. Karena apa? Mereka merekam itu hingga kelak mereka dewasa. Nah, itu hal mendasar. Dalam visi Situbondo naik kelas, Mas Wagub izin, visi kami berdua, Situbondo naik kelas. Situbondo naik kelas itu bukan program kerja. Situbondo naik kelas itu bukan sesuatu yang dirancang hari ini kemudian outputnya sudah selesai. Situbondo naik kelas bukan sesuatu yang diselebrasikan, sesuatu yang kemudian itu dirayakan di mana-mana, ada di papan banner, ada di setiap pengucapan Situbondo naik kelas, bukan itu. Situbondo naik kelas itu adalah value. Situbondo naik kelas itu adalah nilai itu sendiri. Bagaimana ketika Anda melihat rumah pelayanan kesehatan dengan penuh senyum, tanpa ada jeritan dari tenaga kerja kesehatan soal kesejahteraan, itu baru naik kelas. Situbondo naik kelas itu adalah ketika kita bisa memajang anak-anak berprestasi di banner-banner di kantor-kantor desa. Bukan gambarnya Mas Rio dan Mbak Ulfi, tapi ketika ada kesadaran untuk memajang itu semuanya. Anak-anak berprestasi di satu desa, print out, banner, tempel. Sehingga apa? Sehingga itu dilihat oleh anak-anak SD, oleh anak-anak SMP. Saya pengen seperti itu. Situbondo naik kelas ketika ada perilaku di mana kita menyambut, memberikan kalungan bunga kepada siswa yang lulus terbaik, kepada mahasiswa-mahasiswi terlulus terbaik, lulusan dalam negeri, luar negeri, kita sambut dengan kalungan bunga. Bukan bupati dan wakil bupatinya yang dikalungin bunga. Itu Situbondo naik kelas. Situbondo naik kelas adalah ketika tadi saya dari Pendopo berangkat ke kantor, saya lurus saja, tidak belok kiri, saya mau main ke Dukcapil. Saya bilang, mimpi saya, dan teman-teman diskusi saya di Jakarta selalu pengen Indonesia itu punya single identity card. Kalau bisa Situbondo duluan deh. Gimana caranya kita support, Sarprasnya kita support. Itu baru. Jadi dengan satu klik, kita bisa lihat portofolio orang di situ. Urusan admin kita sudah lumayan, meskipun tadi perlu support, tapi paling tidak sudah ada pikiran-pikiran yang progresif dari teman-teman muda yang paham tentang digital mindset. Situbondo naik kelas adalah ketika Anda semua, atau obrolan di tengah anak-anak umur remaja di generasi milenial, obrolannya kamu cita-citanya kerja apa? Bukan. Tapi ketika ditanya, kamu punya bisnis apa? Lulus kuliah yang dipamerkan bukan lagi saya ingin jadi PNS. Bukan lagi saya ingin kerja jadi karyawan. Tapi saya sudah punya bisnis ini, kamu punya bisnis apa? Itu Situbondo naik kelas. Itu yang kami tawarkan dengan entrepreneur mindset. Saya pengen mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, ada pelajaran tentang kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu bukan soal produk, tapi soal sikap, soal interpersonal. Skill-skill dalam tubuh kita, dalam diri kita,
Nah, itulah kemudian yang saya sebut dengan entrepreneur mindset. Bukan mengecilkan makna pekerjaan dari berbagai sektor, tidak. Tapi bagaimanapun, kalau kita mau maju, kita harus mengandalkan sektor UMKM. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi, pernah juga tahun 2019 Amerika mengalami krisis yang luar biasa, krisis global. Tapi ketika itu Indonesia masih tangguh menghadapi krisis itu. Singapura kolaps, bahkan ada satu klub sepak bola namanya Manchester United, dia mendapatkan sponsor dengan satu produk asuransi, karena ada krisis global itu akhirnya dibatalkan kerjasamanya. Begitu dahsyat tahun 2009. Tapi Indonesia masih bertahan. Kenapa? Karena fundamen kita itu di UMKM. Nah, Situbondo kita tidak kaya dengan sumber daya alam. Kita tidak kaya dengan minyak. Kita tidak sama dengan Bojonegoro yang dana bagi hasilnya itu sampai 6 atau sampai 7 triliun. Silpanya bisa sampai 2,4 triliun. Padahal kita baru di angka 1,84 triliun. Silpanya saja kalah dengan APBD Situbondo. Kita bukan seperti Badung yang PAD-nya bisa sampai 11 triliun. Tidak. Kita tidak punya semua itu. Tapi yang kita miliki adalah potensi atau opportunity. Apa itu? Jutaan orang lewat, pulang, pergi ke Bali, dan mereka tidak ada yang pernah dalam jumlah ekonomi yang besar itu melirik untuk spending money, untuk bertahan di Situbondo. Situbondo hanya dilewati saja begitu saja, tanpa ada yang sesuatu yang membuat mereka untuk berbelok dan menetap di Situbondo. Nah, kita punya kesempatan itu. Nah, kalau itu kemudian kita dekati dengan paradigma entrepreneur, saya yakin, saya punya keyakinan, tidak sampai dalam waktu 5 tahun kita bisa bergegas diri. Belum lagi kalau kita bicara tentang sejarah di Besuki. Tadi di pendopo saya sempat berbicara dengan Pak Wagub tentang Besuki. Persis di dalam penyusunan visi misi Mas Wagub, saya cuma pesan 2 hal kepada tim waktu itu. Satu, bagaimanapun harus refer to Astacita. Karena bagaimanapun Presiden sudah terpilih lebih dulu. Yang kedua, saya tidak ikut diskusi kecuali satu hal, soal Besuki. Dan saya pastikan ada di dalam visi misi Mas Rio dan Mbak Ulfi, Besuki adalah prioritas ekonomi yang akan kita kebut, kita kembangkan. Saya punya keyakinan kalau Besuki itu naik secara ekonomi, itu akan berpengaruh terhadap Kabupaten Situbondo secara keseluruhan. Itu kenapa saya memilih tinggal di 2 pendopo. Satu di pendopo Situbondo dan satu lagi di pendopo Kawedanan. Saya berharap dengan keputusan itu, masyarakat Besuki Raya, mulai dari Bungatan sampai ke Banyu Gelugur, itu bergegas juga, menyiapkan segalanya. Termasuk dirinya, mari kita bareng-bareng. Karena saya punya keyakinan ke depan, kalau kita urus benar wilayah barat, itu pasti akan berdampak ke kota sampai ke timur. Kenapa? Karena secara sosiologis, masyarakat di wilayah barat itu berbeda dengan masyarakat di tengah dan timur. Oleh karena itu, ini sebenarnya saya disiapkan pidato yang panjang. Tapi saya agak tidak terbiasa kalau membaca pidato, paling tidak poin-poinnya saja. Kita menghadapi hari ini perintah dari Presiden melalui Mendagri, ada efisiensi. Saya tidak ngeluh, saya tidak mengatakan itu berat. 3 kali saya diminta menjadi narsum di televisi nasional, saya katakan nggak apa-apa. Apapun saya, posisinya sekarang bukan sebagai pengamat politik, tapi sebagai kepala daerah terpilih, saya terima apapun itu keputusan dari pusat. Justru itu men-challenge kita. Ya, itu men-challenge kita, bisa nggak
kita mendapatkan atau mengkonstruk satu kegiatan ekonomi yang tidak berdasarkan pada transfer dari pusat. Nyatanya, saya sudah bertemu dengan Direktur PLN, kita akan bangun hotel di depan alun-alun Situbondo, bisa. Nanti akan kita buat satu forum, semacam sarapan pagi atau coffee morning dengan para lokal investor, itu bisa. Nah, oleh karena itu, mari bantu Situbondo, jangan bantu Mas Rio dan Mbak Ulfi, tapi bantu Situbondo dalam 5 tahun mendatang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan selain doa, kita selalu juga butuh kerjasama. Kuncinya, saya harus terus membangun komunikasi dengan panjenengan semua. Tidak hanya dengan DPRD, dengan seluruh masyarakat. Pendopo saya buka 24 jam, silakan. Pintu depan tidak pernah saya kunci. Silakan berkomunikasi, apapun itu kita akan terima. Saya punya keyakinan itu yang akan membantu kita untuk Situbondo naik kelas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.